bukan karena Nabi membawa pedang, bukan karena tombak. Mereka masuk Islam karena maaf dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah kalau untuk dirinya sendiri dia tidak marah, tapi kalau untuk umat, kalau untuk agamamu dihina, diremehkan, dipijak orang, kamu tidak marah, maka gantilah pakaianmu dengan pakaian jenazah. Walaupun dia bukan Islam, walaupun dia bukan manusia, walaupun dia bukan Melayu, dia tetaplah makhluk ciptaan Allah. Hidup ini singkat, yang tinggal hanyalah kenangan yang indah. Mengapa? Ketika Nabi SAW berhadapan dengan mereka, apa yang Nabi lakukan? Tidak ada satupun orang Makkah yang dipotong telinganya, tidak ada satupun orang Makkah yang digunting hidungnya, tidak ada satupun orang Makkah yang dibelah dadanya. Walaupun Sayyidus Syuhada, paman Nabi, pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, musilat bihi, hidungnya dipotong, telinganya digunting, mereka jadikan sebagai buah rantai, mereka belah dadanya, mereka kunyah. Perempuan yang mengunyah jantung Hamzah itu bernama Hindun. Kalau kebetulan namanya ada sama, saya mohon maaf. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi mengatakan potong telinga mereka, pancung kepalanya? Nabi tidak mengatakan begitu. Setelah bersih Ka'bah, bersih Masjidil Haram, Nabi tegak di depan mereka. Nabi berkata, apa yang akan aku lakukan kepada kamu semua? Penduduk Makkah berkata, akhun karim, engkau saudara kami yang mulia. Ibnu akhin karim, bapakmu adalah orang yang mulia, ayahmu orang yang mulia. Muhammad mulia, Abdullah mulia, Abdul Muttalib mulia, Hashim mulia, Abdi Manaf mulia, Qusay mulia, kamu mulia, orang tuamu mulia. Apa kata Nabi? Izhabu, pergilah kamu semua, wa antumut tulakha, kamu semuanya bebas, kamu semuanya kumaafkan. Ketika itu turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, lihatlah mereka masuk ke dalam agama Allah, mereka masuk Islam afwaja, berbondong-bondong, berkumpul bergelombang, afwaja, seperti ombak di tengah lautan. Mereka datang masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, jangan sombong, tasbih, agungkan Allah, pujilah Allah, subhanallah, wastaghfir, minta ampun kepada Allah, astaghfirullah, innahu kana tawwaba, Allah akan menerima taubatmu, Allah mengampunkan segala dosa-dosamu. Begitulah mereka masuk Islam, bukan karena Nabi membawa pedang, bukan karena tombak. Mereka masuk Islam karena maaf dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tapi bukan pula makna tazkirah malam ini. Selepas ini semua orang Melaka menjadi orang yang pemaaf,
menjadi orang yang tidak marah, menjadi orang yang tidak mengamuk, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang diam, menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa karena tazkirah Ustadz Abdul Somad. Saya tidak mahu esok ada seorang bapak, seorang ayah, anak gadisnya dibawa lelaki yang tidak mahram. Tapi manakala ada orang mengadu, bapak, ayah, anakmu tadi dibawa oleh lelaki tak mahram, kita mesti sabar. Kata Ustaz Somad, jangan marah, maafkanlah semuanya. Bukan begitu. Islam datang bukan membuat kita tidak marah, tapi Islam datang membuat kita tidak marah-marah pada tempat yang tidak semestinya. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak marah. Nabi pernah marah, merah wajahnya, bergetar giginya. Kapan? Bila Nabi marah? Nabi marah ketika ada sahabat yang dibunuh. Ketika sahabat Nabi 70 orang membawakan dakwah Islam dibunuh, maka Nabi membacakan kunut nazilah, Allahumma al'an Bani Ra'il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah, laknatlah Bani Ra'il, laknatlah Usayyah, laknatlah Bani Zakwan. Nabi marah. Kalau untuk dirinya sendiri dia tidak marah, tapi kalau untuk umat, kalau untuk agama, makanya betul kata Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Apa kata pesan Buya Hamka? Kalau agamamu dihina, engkau tidak marah, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kalau agamamu dihina, diremehkan, dipijak orang, kamu tidak marah, maka gantilah pakaianmu dengan pakaian jenazah. Kenapa? Karena engkau tidak layak di atas muka bumi Allah, hidup dengan nafas dari Allah, tidak menolong agama Allah. Malam ini semua yang kita lakukan ini adalah menolong agama Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan barakahnya ke Melaka, ke Malaysia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita diikat dengan banyak ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan sama-sama Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua, ikatan Melayu, dunia Melayu, dunia Islam. Tidak Melayu, tidak Islam. Kita ada ikatan yang ketiga, sama-sama manusia. Tidak Melayu, tidak Islam, tidak manusia. Kita masih ada ikatan yang ketiga, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Walaupun dia bukan Islam, walaupun dia bukan manusia, walaupun dia bukan Melayu, dia tetaplah makhluk ciptaan Allah. Maka manakala ada orang membawa kambing, kambing itu dia tarik, kemudian kambing itu dia jatuhkan ke tanah. Selepas itu kambing itu dia pijak. Selepas dia pijak, dia asah pisau di hadapan mata kambing. Lalu kemudian Nabi marah kepada dia. Apa kata Nabi? Aturidu antumita amautatin. Apakah kamu mahu membuat kambing ini mati berkali-kali? Apa maksud Nabi? Tidak boleh menakut-nakuti kambing dengan mengasah pisau di hadapan mata kambing. Maka kalau ingin mengasah pisau,
asahlah di belakang kambing, lepas pisaunya tajam, potonglah ke leher kambing, sampai kambing pun mendapatkan rahmat dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam agama yang tak peduli kepada manusia, kepada kambing pun dia peduli. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabi'atahu, buat binatangnya mati tenang. Pisaunya tajam, binatangnya mati tenang. Coba kita tonton video 2 pekan lepas, berapa banyak kambing, kerbau, lembu yang mati bukan karena disembelih, tapi karena mati melihat umat yang banyak ingin makan daging kurban. Sebelum disembelih dia sudah mati duluan, mati terkejut, lari tunggang langgang. Kita akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yuqada syatul jalha minasyatil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk akan menuntut kepada kambing yang bertanduk. Kambing yang tak bertanduk pun akan dapat menuntut kepada kambing yang bertanduk. Yang tidak bertanduk, yang tak dapat membalas, akan menuntut kepada yang bertanduk. Bezanya binatang, setelah semuanya dituntut selesai, lalu Allah mengatakan kunu turaban, jadilah kamu menjadi tanah. Ketika itu semua kambing, ayam, itik, lembu, kerbau, semuanya berubah menjadi tanah. Ketika itu orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Bahasa Al-Quran itu lembut. Andai bahasa Quran itu diterjemahkan ke bahasa Melayu, ya laitani kuntu turaba, andai aku dulu binatang, mohon maaf, maka sekarang akan berubah menjadi tanah. Tapi karena dulu aku manusia, aku akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan disoal, semuanya akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari berganti, musim berubah. Apa yang ditinggalkan manusia? Yang ditinggalkan manusia adalah rihlatun qasiratun, hidup ini perjalanan yang pendek. Wala tabqa illal zikrul hasan, yang tinggal hanya kenangan yang indah-indah. Hidup ini singkat, yang tinggal hanyalah kenangan yang indah. Mengapa orang mengabadikan namanya? Mengapa Ustadz masih ingat Sultan Iskandar Shah? Mengapa Ustadz Somad masih ingat Sultan Mahmud Shah? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Apa yang kita tanam hari ini, inilah yang akan kita petik esok hari. Malam ini kita sedang menanam kebaikan-kebaikan. Semua yang bertungkus lumus, sehingga tazkirah ma'al hijrah malam ini terwujud sedemikian ramainya. Ada orang yang berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga malam ini tidak turun hujan.
maka kita bersyukur dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan hati, senantiasa berzikir mengingat Allah. Bersyukur dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah.